Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap selalu luar biasa. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yes. Nah, kembali lagi di kelas matematika. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai luas dan keliling bangun datar, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu pengolahan data bersama Miss Vita tentunya. Sebelum kamu masuk ke bagian pengolahan data, maka pertama-tama kamu harus tahu terlebih dahulu, data itu apa ya? Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Fakta itu adalah kebenaran atau kenyataan. Contoh data seperti data nilai ulangan matematika kelas 4, atau data tinggi badan kelas siswa kelas 4, data berat badan siswa kelas 4, data bulan kelahiran guru SD Santo Yosef Lahat, dan sebagainya. Nah, informasi-informasi yang disebutkan tadi jelas adalah suatu kebenaran atau fakta. Itulah data. Nah, dalam melakukan pengolahan data, ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data. Bagaimana caranya kita mendapatkan data? Ya jelas dengan cara mengumpulkannya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Mari kita simak. Yang pertama ada pencatatan langsung. Contoh, wali kelas ingin mengetahui berat badan masing-masing siswa kelas 4. Maka, yang dilakukan oleh wali kelas adalah membawa timbangan berat badan ke kelas dan melakukan pencatatan langsung. Jadi, satu persatu anak dipanggil maju untuk ditimbang berat badannya secara langsung, kemudian dicatat. Itulah pencatatan langsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab. Misalnya, kamu ingin mengetahui golongan darah teman-temanmu, maka kamu melakukan kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai golongan darah temanmu. Contoh, misalnya kamu ingin bertanya kepada Siti, "Halo Siti, golongan darah kamu apa?" Kemudian Siti menjawab, "Golongan darah aku A." Nah, baru saja kamu melakukan apa berarti? Melakukan kegiatan wawancara atau tanya jawab, sehingga kamu mendapatkan informasi mengenai golongan darah. Yang ketiga adalah kuesioner atau angket. Misalnya kamu ingin mengetahui warna favorit teman-teman di kelasmu atau makanan favorit teman-teman di kelasmu. Kemudian misalnya lagi kamu ingin mengetahui kegemaran olahraga teman-teman di kelasmu, maka kamu bisa menyebarkan angket atau kuesioner, atau juga bisa kita sebut sebagai lembar isian, sehingga teman-temanmu akan mengisi itu. Dan kamu mendapatkan data mengenai warna favorit atau olahraga kegemaran teman-teman di kelasmu. Nah, setelah kamu mengumpulkan data, maka kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu penyajian data. Hah? Penyajian data? Kan kita sudah dapat data. Untuk apa disajikan? Betul tidak? Betul-betul. Oh, tentunya tidak ya. Nah, penyajian data ini punya tujuan tersendiri, yaitu memudahkan dalam membaca dan menafsirkan data. Nah, data dapat disajikan dalam bentuk. Nah, di kelas 4 kita belajar tentang dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel. Bentuk tabel ini seperti apa? Nah, yang seperti ini terdiri dari kolom dan baris. Kemudian, yang kedua terdapat diagram batang. Diagram batang yang seperti ini. Terdapat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Namun sebelum kita berlatih menyajikan data, atau sebelum kita berlanjut ke bagaimana ya caranya menyajikan data, kita terlebih dahulu harus paham cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Maka kita akan masuk ke bagian membaca dan menafsirkan data. Yang pertama adalah data dalam bentuk tabel. Misalkan Miss punya data nilai ulangan matematika siswa kelas 4 completion adalah sebagai berikut. Dalam bentuk tabel. Bisa kita lihat ya, di kolom yang sebelah kiri, ini kolom ada nilai. Ada nilai 6, 7, 8, 9, dan ada jumlah. Kemudian di kolom sebelah kanan ada banyak siswa, ada 3, 6, 4, 2, dan 15. Bagaimana cara membaca data dalam bentuk tabel berikut ini? Iya, betul sekali, dengan cara kita lihat dari sini. Nilai 6, yang mendapat nilai 6 ada berapa siswa? 3, yang mendapat nilai 7 ada berapa siswa? 6, dan seterusnya. Kemudian di bagian jumlahnya ada 15. Ini jumlah siapa? Iya, jumlah keseluruhan siswa kelas 4 completion. Maka dari tabel dapat kita simpulkan yang pertama apa? Siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang, yang mendapat nilai 7 ada 6 orang, yang mendapat nilai 8 ada 4 orang, dan yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Ini kegiatan membaca data. Satu lagi, jumlah siswa kelas 4 completion adalah 15 orang. Nah, ini kegiatan membaca data dalam bentuk tabel. Membaca data itu berarti menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Sedangkan kita punya kegiatan satu lagi, yaitu menafsirkan data.
menafsirkan data dalam bentuk tabel, artinya kita harus menemukan informasi lain mengenai data yang tidak tertulis pada tabel. Nah, kalau di sini kan siswa mendapat nilai, terus jumlah siswa semuanya ada di sini ya. Informasi lain yang bisa kamu dapatkan dari tabel, apa? Yang tidak secara langsung tertulis. Yang pertama adalah nilai terendah. Coba kamu lihat. Nilai terendah yang diperoleh siswa berapa? Di antara 6, 7, 8, 9? Betul sekali, adalah 6. Berarti kalau ada nilai terendah, ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Yang lain. Ini jelas ya, tidak tertulis ini ya. Nilai terendah sama dengan 6, tidak tertulis di tabel. Maka ini yang warna merah ini kita kegiatan membaca data, yang warna hijau kegiatan menafsirkan data. Yang berikutnya informasi lain. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 7. Nih lihat. Oh, banyak siswa, yang paling banyak siapa nih? 6. Oh, ternyata yang paling banyak ini mendapatkan nilai 7. Maka nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 7. Kemudian yang terakhir, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 2. Ini banyak siswanya, yang paling rendah di baris terakhir ini. Ternyata nilai yang paling sedikit diperoleh 9. Itu cara membaca dan menafsirkan data. Ingat, membaca data itu berarti kamu menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel, sedangkan kalau menafsirkan data, mencari informasi lain yang tidak tertulis langsung pada tabel. Nah, menafsirkan data biasanya berkaitan dengan data tertinggi, data terendah, kemudian paling banyak, paling sedikit, selisih atau jumlah. Begitu ya. Yang kedua, kita menafsirkan dan membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, misalnya Miss punya data banyak siswa di SD Merah Putih. Maka, dari diagram batang di samping ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, coba lihat ini cara membacanya bagaimana, Miss? Kita lihat batang yang tersusun. Ini ada kelas, ini ada banyak siswa. Di sumbu mendatar ada kelas, di sumbu tegak ada banyak siswa. Berarti kita baca dari sumbu mendatar. Kelas 1, ini kelas 1 ya. Kelas 1, tinggi diagram batangnya berapa ini? 40. Berarti kelas 1 memiliki banyak siswa 40. Kelas 2, kita lihat puncaknya di berapa ini? 60. Kalau kelas 3 di 70 dan seterusnya. Maka dari diagram batang dapat kita simpulkan banyak siswa kelas 1 adalah 40 orang, banyak siswa kelas 2 adalah 60 orang dan seterusnya. Kemudian kelas yang jumlah siswanya paling banyak adalah kelas 3. Tahu dari mana? Kita lihat batang yang paling tinggi. Coba dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang paling tinggi jelas pada kelas 3, maka yang siswanya paling banyak di kelas 3. Kemudian, kelas 2, 5, dan 6 memiliki jumlah siswa yang sama banyak. Karena apa nih? Lihat, sejajar, puncaknya sejajar di angka 60. Maka kelas 2, 5, dan 6 memiliki jumlah siswa yang sama banyak, yaitu 60. Sedangkan ada yang lain nggak yang sama banyak? Iya, betul sekali. Kelas 1 dan kelas 4, lihat sejajar ya, memiliki jumlah siswa 40. Kemudian informasi berikutnya. Nah, misalnya kamu bisa mendapatkan informasi selisih. Selisih jumlah siswa kelas 4 dan 6 adalah kelas 4, ini kelas 6. Kelas 4 itu siswanya 40, kelas 6 60. Maka selisihnya 60 dikurang 40 yaitu 20 orang atau 20 siswa. Kemudian jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih adalah, nah, kalau tadi di tabel kamu bisa langsung melihatnya di bagian paling bawah, atau kalau tidak ada di bagian paling bawah, kalian jumlahkan sendiri. Kalau di diagram batang, untuk mengetahui jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih sesuai dengan data yang kita punya, ya kita jumlahkan masing-masing siswa di masing-masing kelas. Kelas 1 berapa? 40 ditambah berapa nih? Berikutnya 60 ditambah berikutnya kelas 3 berapa nih? 70. Kelas 4 40, 60 berarti jadinya 40 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 60. Hasilnya adalah 330 orang. Maka cara menjumlahkannya, kamu catat terlebih dahulu masing-masing siswa, jumlah masing-masing siswa di tiap kelas, kemudian kamu jumlahkan. Nah, begitulah cara membaca dan menafsirkan data. Miss yakin kalian bisa. Kegiatan berikutnya adalah silahkan kalian berlatih di Google Form yang sudah Miss berikan melalui blog. Nah, pertemuan hari ini sekian. Terima kasih. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan ke email Miss atau nomor WhatsApp Miss secara langsung. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.